Akhirnya Bang Permadi Arya atau Abu Janda menyampaikan apa alasannya mengapa mereka dari Banser NU selalu membantu keamanan ibadah di gereja umat Kristen. Sebab itu ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan pada kesempatan siang hari ini teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, saya akan bagikan kepada kita semua ya apa alasan dari Bang Permadi Arya atau Abu Janda ya, di mana mereka ini bersama dengan Banser NU senantiasa memberikan bantuan keamanan untuk berjalannya ibadah-ibadah di gereja orang-orang Kristen. Ya, tentunya kita tahu teman-teman bahwa dalam beberapa waktu terakhir memang Bang Permadi Arya ini seringkali angkat bicara soal yang namanya pelarangan ibadah. Dan selalu beliau ini memberikan dukungan untuk umat Kristen agar mendapatkan kebebasan di dalam menjalankan kegiatan ibadahnya. Teman-teman, mari kita melihat terlebih dahulu video yang diposting oleh Bang Permadi Arya alias Abu Janda di sini, dan ini dia videonya. Jadi supaya jelas ya, inilah alasan kenapa Banser NU sering bantu keamanan ibadah di gereja. Karena ngebubarin ibadah umat Kristen udah jadi agenda rutin tiap tahun di negeri ini. Nolak gereja, bubarin ibadah, udah kayak akidah bagi mereka. Hukumnya wajib. Kalau gak nolak gereja, kalau gak bubarin kebaktian seperti ngerasa dosa. Gak percaya? Yuk kita tarik mundur. Pembubaran ibadah gereja GKKD Bandar Lampung 19 Februari 2023. Pembubaran ibadah Natal di Kabupaten Cilebut Bogor 25 Desember 2022. Penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon September 2022. Pembongkaran pagar gereja di Kota Cilegon April 2022. Penolakan ibadah Natal di Tulang Bawang 25 Desember 2021. Dan seterusnya minimal 2-3 kali setahun, itu pun yang viral. Belum terhitung yang tidak viral. Mungkin bisa hampir 10 kasus intoleransi per tahun. Jadi kenapa Banser NU sebagai umat Islam suka bantu jaga keamanan gereja tanpa pamrih, tanpa amplop? Karena kita mau kasih tahu ke umat Kristen tidak semua Islam Kristen fobia seperti mereka. Jadi mereka yang tidak suka Banser NU jaga gereja, intinya mereka juga Kristen fobia akut. Diam-diam senang ibadah gereja dibubarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan jelas sekali teman-temannya apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya dalam videonya, bahwa memang soal penolakan pendirian rumah ibadah, pelarangan ibadah, bahkan pemberhentian ibadah yang sedang berlangsung memang dalam beberapa tahun terakhir ini ya selalu saja terjadi di Indonesia ini, dan jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan sebab itu mari kita melihat bagaimana pandangan dari seorang Bang Permadi Arya dan bagaimana juga nanti komentar-komentar yang datang dari netizen-netizen yang sedang menonton ya video dari Bang Permadi Arya ini. Kita lihat di sini, ini dia teman-teman. Sekarang paham kenapa Banser NU sering bantu keamanan ibadah di gereja? Ya, karena ngebubarin ibadah umat Kristen udah jadi agenda rutin tiap-tiap tahun di negeri ini. Ya, jelas sekali teman-temannya bahwa memang ya setiap tahunnya, jangankan setiap tahun, bahkan hampir setiap bulan ya ada yang namanya gangguan untuk orang-orang Kristen. Ya, tentunya dari daerah atau wilayah yang berbeda-beda teman-temannya. Dan ya itu sebabnya Banser dari NU termasuk salah satunya Bang Permadi Arya turun tangan memberikan bantuan keamanan agar saudara-saudara Kristen ini mendapatkan peribadatan yang aman, nyaman, dan berlangsung dengan hikmat teman-temannya. Oke, lalu kemudian ada komentar dari Justin Nomorin di sini. Bagi orang-orang yang Kristen fobia, sekali-kali jalan-jalan ke NTT atau Bali biar tahu apa itu toleransi yang sebenarnya. Benar sekali. Saya juga mengajak kalau boleh ya saudara-saudara yang Kristen fobia, sekali-kali datanglah ke Pulau Nias. Ya, saya percaya di sana Anda melihat apa itu artinya toleransi. Ada masjid berhadapan dengan gereja. Nah, itu luar biasa sekali teman-teman. Dan itu bukan di kampung-kampung, tapi itu di kota juga, tidak jauh jaraknya teman-teman ya. Hanya sekitar 500 meter saja ya. Ada gereja, ada masjid, ada gereja, ada masjid, dan itulah indahnya yang namanya toleransi beragama ya. Lalu kemudian ada komentar dari Yok HR ya. Saya angkat topi sama Banser Mas. Salam toleransi NKRI harga mati. Yes, NKRI harga mati.
Lalu kemudian ada dari KCNGU ya, KCNGU ya, ibadah di rumah dibubarkan, katanya ini bukan gereja ya. Pas mau bangun gereja ditolak, katanya kristenisasi. Pas gereja udah dibangun dibubarkan juga, katanya izin belum jelas. Pas izin udah jelas, gerejanya dibom, kan ASU. Ya memang ini yang kita dapatkan teman-teman ya, bahwa sulitnya orang Kristen itu membangun rumah ibadah. Bahkan ibadah di rumah saja dibubarkan, katanya ini bukan gereja resmi. Ya kan, jelas sekali di sini. Nah, pas sudah mau dibangun gerejanya, katanya ini kristenisasi, sehingga ya ditolak. Lalu kemudian gerejanya udah dibangun, lalu dibubarkan juga, katanya ini izinnya belum jelas dan sebagainya. Ya itulah mereka-mereka para kadrun yang sumbunya pendek teman-teman ya. Lalu ada komentar dari Boy Keavianto. Terima kasih pada Banser NU yang telah melindungi gereja dan peribadatannya. Jika ada orang beribadah kepada Tuhannya lalu diganggu, diusik, bahkan dibatalkan, Tuhan yang mana dan yang seperti apa sebenarnya yang mereka muliakan dan sembah itu? Ya saya pikir ya, orang yang melakukan itu sebenarnya orang yang tidak beragama. Karena orang beragama itu ya namanya juga agama, berarti tidak kacau dong. Masa ini malah buat kacau, kan begitu. Nah itu sebabnya ya, saya pikir orang-orang yang seperti itu sebenarnya mereka tidak mengenal dan tidak paham arti daripada agama itu sendiri ya. Lalu kemudian ada dari Sintalov. Terima kasih Mas Permadi. Terima kasih Banser NU. Ya, tentunya ini adalah sebuah ucapan terima kasih yang mendalam dari umat-umat Kristiani yang merasa diberikan keamanan ya oleh Banser NU teman-teman ya. Lalu kemudian ada dari Ani Kristiyowati. Kadang saya kok nggak habis pikir ya, kenapa orang beribadah kok dibubarkan? Coba kalau sekumpulan yang dibubarin waktu ibadah pasti akan ngajak perang kali. Apa dia nggak takut kalau saudaranya yang seiman dengan dia takut akan perbuatannya dan sadar? Lalu murtad ikut yang dengan ajaran kasih dan tidak radikal. Ya, memang ini yang kita nggak habis pikir ya. Sebenarnya sekali lagi saya mau katakan, orang yang beribadah itu adalah orang yang sedang bertemu, yang sedang berkomunikasi, yang sedang menyembah dan sujud kepada Tuhannya. Nah, apa urusan kita mengganggu orang yang beribadah? Ya kan, sekalipun kita beda agama, ya nggak apa-apa. Dia mau sembah siapapun, kalau memang itu kepercayaannya, ya itu ya haknya dia dan urusannya dia. Nah, makanya itu sebabnya kalau ada yang seperti itu, itulah yang namanya kadrun teman-teman ya, yang mereka suka kepanasan begitu ya. Lalu kemudian ada dari Sonia Pasaribu. Terima kasih Bang Permadi untuk menyuarakan hak kami sebagai kaum minoritas ya. Lalu lanjut saja ada dari Foni Klasik ya, komentarnya salut buat Banser NU, bukan hanya karena sudah bantu jaga gereja saja, tapi telah memberikan rasa aman kepada masyarakat ya, luar biasa. Bravo buat Banser NU tentunya teman-teman ya. Ada dari Dede Haryati, mereka lagi yang bikin masalah. Perasaan agama lain adem-adem aja ya. Ya memang benar teman-teman ya. Dan saya sih percaya teman-teman ya, bahwa tidak semua saudara kita muslim melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh kadrun-kadrun ini. Karena ya kita lihat banyak juga ya saudara-saudara kita muslim yang memang saling menghargai satu sama yang lain. Hanya saja itulah kalau orang udah mabuk agama gitu ya, terlalu gimana gitu ya, terlalu terpaku dengan agamanya, akhirnya dia memandang bahwa agama orang lain itu salah ya. Jadi mau tidak mau saya lah paling benar dan saya paling berkuasa dan paling dihargai. Nah ini yang seharusnya dimengerti oleh saudara-saudara kita kadrun ini ya. Lalu kemudian ada dari Buyung Instagram ya. Terima kasih untuk saudara-saudara NU Love ya. Lalu kemudian ada dari Emak ya. Salah satu yang bikin aksi heroik ini berulang adalah karena kaum Kristiani selalu tidak mempersoalkan, apalagi melaporkan ke pihak berwajib. Mereka selalu mengampuni dan malah mendoakan para pahlawan tersebut ya. Karena inti ajaran Kristiani adalah iman, pengharapan, dan cinta kasih. Mau ibadahnya diusir, gerejanya dibakar, Alkitabnya dikentutin, diludahi, mereka aman-aman saja. Iman, pengharapan, dan cinta kasih itu tidak akan pernah mati. Nah ini memang luar biasa. Dan ya saya pikir ini juga termasuk salah satunya alasan kenapa mereka-mereka saudara-saudara kita para kadrun ini suka ya melakukan hal-hal yang sama.
soal pembubaran ibadah atau penolakan pendirian rumah ibadah. Kenapa? Karena memang kita sebagai umat Kristen, kerjaannya kita itu bukan mengganggu orang lain, dan kerjaannya kita itu bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jelas firman Tuhan berkata bahwa mengasihi sesama dan juga mendoakan musuh, orang yang menganiaya, itu adalah perintah Tuhan. Hanya saja dalam hal ini tentunya juga ya, pemerintah jangan berdiam diri. Harusnya lihat di lapangan apa yang terjadi dan berikan keamanan untuk setiap warga yang ada di Indonesia, karena setiap warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama di bangsa kita ini, teman-teman ya. Oke, lalu ada dari Jan Oberlin ya, Oberlin. Apakah Banser sudah merata di wilayah-wilayah yang rawan dengan tindakan intoleransi, Kang Permadi? Lalu langsung dijawab, itu direspon oleh Bang Permadi, sangat-sangat belum. Di kota-kota atau daerah-daerah yang kadrunnya kuat, ya pasti Bansernya lemah atau tidak ada sama sekali. Nah, artinya kalau kita melihat memang di mana mereka itu mayoritas di sana, sepertinya ya Banser NU ya tidak ada di sana, atau mungkin ya kekuatannya menurun gitu ya. Lalu ada dari Iwan Ang, sehat selalu Bang Permadi Arya, we need you Bang. Oke, betul sekali, kita memang butuh orang-orang seperti Bang Permadi Arya yang selalu mengedepankan yang namanya toleransi ya. Lalu kemudian ada dari Asta Sujudi, terima kasih NU, tambah suka NU karena tepat di hari ulang tahunnya di tahun ini NU mendeklarasikan menolak negara khilafah. Yes, kita setuju dan sependapat akan hal itu. Khilafah tidak boleh berdiri di Indonesia ya. Nah ini dia, ada dari Curious Kanebo ya. Tapi Pak Menteri Agama sepertinya diam Bang, karena nggak bisa buat apa-apa, atau karena takut, atau kenapa Bang? Entah ya, apa saya yang kudet, SKB 3 Menteri masih kabang? Nah ini memang kita melihat pernah dijanji oleh beliau Pak Menteri bahwa ya ini semua akan dicoba untuk direvisi ya, atau dilihat kembali. Tapi memang sampai sekarang belum ada hasilnya teman-teman ya. Kita menunggu aja lah. Semoga di sini kita juga mengetuk hati Pak Yakut ya. Ayo lihat Pak apa yang sedang terjadi di negara kita sekarang ini. Ya jangan hanya berdiam saja dan menjadi penonton ya dengan apa yang terjadi di lapangan hari-hari ini ya. Lalu kemudian ada dari Yeskil Hari ya. Iman, harapan dan cinta untuk semua. Yes, itu adalah ajaran Kristen teman-teman ya. Lalu ada dari Meris Muntan, aku berdoa semoga Tuhan Yesus menjamah hati Bapak berbaju biru serta memberi pertobatan iman sehingga dia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dan memberi diri dibaptis, bahkan memberi dirinya menjadi pemberita firman Tuhan atau pendeta ya ke seluruh daerah. Marilah teman-teman kita bersatu hati mendoakan golongan orang seperti bapak-bapak berbaju biru itu dinyatakan seturut maunya Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya luar biasa. Ini doa yang luar biasa teman-teman ya. Baju biru maksudnya ketua RT yang membubarkan ibadah gereja GKKD teman-temannya, didoakan. Ini doa yang luar biasa agar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kalau boleh menjadi seorang pemberita firman Tuhan atau pendeta. Amin lah. Kita doakan. Lalu ada dari Joy Lukas, matur nuwun Bang Permadi selalu menyuarakan keadilan bagi kami umat Kristen yang dijadikan agenda rutin persekusi oleh mereka yang Kristen fobia. Lalu ini juga dia dari seorang muslimah teman-temannya dari Nugrah 35, membubarkan paksa ibadah orang lain, apapun itu keyakinan untuk apa, kita sendiri aja belum tentu dan tidak tahu apakah ibadah yang kita kerjakan sudah benar apa tidak, apalagi diterima oleh Yang Maha Kuasa. Nah itulah teman-temannya. Nah jadi saya pikir itu dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini, dan tentang apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya bahwa alasan mereka dari Banser NU kenapa mereka mau memberikan keamanan untuk orang-orang Kristen yang mengalami gangguan ibadah, karena menurut mereka bahwa melakukan pembubaran atau gangguan ibadah itu dalam beberapa waktu terakhir memang sudah menjadi agenda rutin untuk saudara-saudara kita yang Kristen fobia. Sebab itu mau tidak mau sebagai anak bangsa mereka harus turun tangan untuk memberikan rasa nyaman kepada setiap warga yang mengalami yang namanya persekusi. Sekian saja dulu untuk siang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, NKRI harga mati.